وعلى آله وأصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bercerita, "Ataina ala rajulin min ahli al-badiyah." Kami pernah mendatangi seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Badui, dari kalangan orang-orang Arab pedalaman. Wa qulna, kemudian kami bertanya kepadanya, hal sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a? Apakah engkau pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, laki-laki itu menjawab, sami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar beliau bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan mengganti apa yang telah engkau tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan hadis tadi, kita ambil tema kajian subuh kita di kesempatan hari kini, yaitu meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, setidak-tidaknya ada dua bentuk besarnya. Ada ibadah yang sifatnya kita mengarajokan dan disuruh. Nah, disitulah nanti ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Karena perintah Allah yang disuruh oleh Allah itu, kalau tidak wajib hukumnya, kalau tidak sunnah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada ibadah dalam hal meninggalkan sesuatu. Kalau tadi mengarajokan dan disuruh, kemudian yang kedua meninggalkan dan dilarang. Nah, meninggalkan dan dilarang ke 20 cabangnya. Ada meninggalkan yang dilarang karena sifatnya haram, ada meninggalkan yang dilarang kerana hukumnya makruh. Nah, dua kulah sebenarnya ibadah. Apa saja calilah Bapak Ibu ibadah itu pasti berkaitan dengan dua go. Kalau tidak mengerajokan dan perintah atau meninggalkan yang dilarang. Nah, kini yang kita kaji yaitu ibadah dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Kata Nabi dalam hadis yang disampaikan oleh orang Badui ko. Orang Badui ko, Bapak Ibu, adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman. Dia tak tinggal di kota-kota, tak tinggal di
perkampungan-perkampungan biasa. Peradabannya sederhana, tapi tidak jarang orangnya juga cerdas-cerdas, gitu ya. Bahasa Arabnya masih fasih. Bertanya dua orang laki-laki, Abu Qatadah dan Abu Duhama, wahai fulan, pernah tak engkau mendengar satu hadis Nabi? Kecil laki-laki tadi lain. Atau ambo pernah mendengar Nabi mengatakan, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, apa yang dimaksud meninggalkan sesuatu ke Bapak Ibu? Bisa jadi yang ditinggalkan itu hukumnya haram. Contoh, ada orang yang kerajo di lembaga-lembaga riba, terlibat riba apapun bentuk. Kemudian ketika lah mulai mengaji, lah ikut majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu, disitulah nyo mendengar betapa dahsyatnya dosa untuk orang, baik itu yang terlibat sebagai pelaku riba maupun orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga. Tak tangguang takwitnya Bapak Ibu. Karena riba pun tak main-main. Dalam Quran dikatakan pelaku riba ko ibarat orang yang memerangi Allah dan Rasul. Kemudian timbul dalam hatinya ingin mencari alternatif kerja yang lebih baik, yang lebih jaleh kejelasan halal dan kehalalannya. Makanya tinggalkanlah kerja itu. Itu namanya meninggalkan sesuatu yang haram. Atau bisa jadi meninggalkan sesuatu yang sifatnya halal untuk awak, tetapi demi mendapatkan sesuatu, demi mengerajukan sesuatu yang lebih baik. Boleh, tetapi ditinggalkan untuk yang lebih baik. Contoh, ada orang punya Honda tahun 90-an. Kareh lo bunyi knalpot Hondanya, mesin Hondanya, Bu. Lebih banyak asok knalpotnya daripada mengganggu orang. Lah tua Hondanya. Makanya berkeinginanlah bagaimana kendaraannya lah lama ko bisa diganti jonan baru. Maka menabuanglah. Kerajo kare menabuang segitik demi segitik. Punya keinginan membeli jenis Honda tertentu, motor tertentu. Sehingga terkumpullah pitih 30 juta. Kalau 30 juta kan lah Honda rancak tu ya. Lumayan ya. Atau kumpul itu 30 juta, 35-an gitu ya. Itu keinginannya. Pertanyaannya Bapak Ibu punya Honda, ragu ingin punya Honda 30 juta itu boleh atau tidak? Halal atau tidak? Ya halal, boleh-boleh saja. Kena awak punya bitinya. Tak masalah. Tapi suatu hari ketika menonton televisi, ganti-ganti channel, kiranya tak itulah kita buka channel siaran Makkah dan Madinah. Lihatlah ba'a orang sedang ibadah, sedang tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Kaabah itu. Ba'a suasana salat di Masjid Nabawi itu. Tergugah hati. Sehingga apa yang terjadi? Karenanya tergugah, ingin lebih menjadi seorang muslim yang baik, makanya tekadkan nan 30 juta tadi indak jadi dibalikan Honda, tapi nyo mendaftar untuk apa? Umrah. Meninggalkan membeli Honda yang halal untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yaitu ibadah umrah. Atau bisa juga yang ketiga, maksud meninggalkan disiko yang dimaksud oleh Nabi ku adalah
dalam menyikapi takdir-takdir Allah yang pahit-pahit, yang sejatinya seseorang ketika menghadapi itu berlarut-larut dalam kesedihan dan kedukaan, kemudian tinggalkan kesedihan dan kedukaannya, lebih bersabar untuk menghadapi ujian itu. Kemudian kata Nabi, lillahi azza wa jalla, tinggalkan itu kerana Allah, bukan kerana dia ingin dipuji oleh orang lain, bukan kerana takut dicaci maki oleh orang lain, bukan kerana takut dirandahkan oleh orang lain, dianggap remeh oleh orang lain, tapi tinggalkan sesuatu tadi betul-betul kerana mengharapkan keredaan Allah. Ketika orang melakukan dan dua ke bapa dan ibu, meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan ganti yang ditinggalkannya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau awak ingin ganti, kalau ibu punya baju nak lama, ingin menggantinya, mana nak inginkan? Kualitasnya sama atau nak lebih rancak? Nah, itu kan fitrah awak tu, keinginan peribadi kau begitu. Baju kau lah 5 tahun, kali ganti, nak mungkin awak ganti je kualitasnya sama orang. Tentu yang lebih baik. Maka Allah ketika hambanya lain namuah meninggalkan sesuatu, apakah yang ditinggalkannya itu sifatnya haram kah, atau makruh kah, atau halal tapi ada yang lebih baik, maka Allah, yakinlah Bapak Ibu, ketika itu ditinggalkan karenanya, akan ganti dengan lebih baik. Nah, buat saya lihat bukti-bukti di dalam perjalanan orang-orang mulia dahulu. Paku hadis ku betul-betul terbukti dalam kehidupan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kisah tentang Nabi SAW sendiri. Mulai dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tarik ke bawah, ya. Nabi 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun Nabi berdakwah, dari umur 40 tahun wafat di umur 63 tahun. Tapi selama berdakwah di Mekah itu, jangankan akan menerima dakwah beliau, lebih banyak orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah itu yang menolak dakwah beliau. Alun bara orang yang lain namuah masuk Islam, masih sagetek, dan yang sagetek itu pun banyak yang ditekan, banyak yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Barik perjuangan. Maka berfikirlah beliau, berinisiatif beliau untuk mencuba lahan dakwah yang baru. Kama beliau niatkan pergi ke Taif. Jadi Taif tu Bapak Ibu, wilayah yang sangat subur. Sangat subur, termasuk daerah yang sangat subur di Makkah, di daerah-daerah Arab Saudi itu. Nah, kemudian ke situ beliau ingin tuju berdakwah. Maka beliau bawalah salah seorang sahabat beliau untuk mengawani, dengan harapan penduduk Taif akan mendengar beliau, menerima dakwah beliau. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, jangankan akan masuk Islam, mandanga pun tak muat. Bahkan yang lebih parah daripada itu, orang-orang Taif ko menyuruh anak-anak dan ketek-ketek mengambil batu untuk melempari Nabi je batu. Siapa ustaz dan berdakwah mereka yang dihadapinya Bapak Ibu. Ini alhamdulillah, ya secara umum ya, kami dan ustaz golah senang dakwahnya sebenarnya kok. Tinggal pergi ke masjidnya lah rancak,
Kemudian lah dulu jemaah menunggu, ya. Nabi tidak datang jauh-jauh ke suatu tempat, kemudian jangankan diterima kalau dia awak kini jo tari persambahan segala macam, malah jo batu diterima. Sampai berlumuran darahlah badan Nabi, sampai darah itu menetes kepada kaki beliau. Kemudian beliau keluar dari daerah itu, menghindari perlakuan buruk dari penduduk Taif. Beliau istirahat sejenak, kemudian mangkit tangan, mengadukan kepada Allah betapa lemahnya diri beliau, betapa butuhnya beliau kepada pertolongan Allah. Kemudian Allah utuslah 2 orang malaikat, malaikat Jibril dan malaikat yang satu lagi. Kecik malaikat Jibril, wahai Muhammad, keluh kesah engkau lah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau bersama ambo ada malaikat penjaga gunung. Jadi dalam akidah awak Bapak Ibu, gunung-gunung kau ada penjaga-penjaganya. Ada malaikat yang disuruh menjaga. Buktinya kau hadis. Kau ada malaikat penjaga gunung. Dengarkan ayat kecil. Kecil malaikat penjaga gunung tadi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ambo siap melakukan apa yang engkau perintahkan. Bahkan kalau seandainya engkau memerintahkan ambo mangkik gunung gua untuk dilemparkan ke penduduk Taif yang menzalimi engkau, maka ambo akan angkit gunung gua dan lemparkan kepada mereka. Atau bu, ibarat awak ada orang yang fitnah awak, yang mencaci maki kita, kemudian ia begitu luar biasalah, kemudian datang polisi, nya simpati ke ibu, keciknya ke ibu, bu, ambo mendengar ibu lah difitnah, lah dicaci oleh seseorang, tolong tunjukkan ambo ma rumahnya biar ambo tangkap orangnya bawa ke penjara. Kira-kira kecik bu, untung mana pak polisi lagi datang gini. Tu rumahnya tua-tua. Biarlah ambo bawa, kok tersesat nanti ambo bawa langsung. Begitu. Merasa dapat backingan. Tapi Nabi tidak Bapak Ibu. Beliau tinggalkan keinginan itu. Yang terucap oleh beliau, tidak. Bukan itu yang aku inginkan. Tapi yang aku inginkan adalah kelak lahir dari diri mereka, dari keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah. Jadi Nabi bersabar meninggalkan keinginan beliau, walaupun itulah izin Allah sendiri. Tak mungkin malaikat mau melakukan kalau ada izin Allah Bapak Ibu ya. Tapi beliau lebih memilih sesuatu yang lebih baik. Kata beliau, aku berharap lahir dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Ketika Nabi wafat, banyaklah orang-orang Arab yang murtad-murtad. Bahkan muncullah nabi-nabi palsu. Tapi salah satu kaum yang tidak ada yang murtad, bahkan menjadi pasukan-pasukan Islam yang berani, yaitu orang-orang Taif yang dulu melempari Nabi batu, kemudian diganti oleh Allah dengan generasi yang menyembah Allah, yang membela Islam di garis yang terdepan. Terbukti Bapak Ibu, meninggalkan niku diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah, kemudian kisah yang mengharukan juga, kisah tentang istri Nabi. Istri Nabi yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayangi, yaitu ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang terjadi waktu itu, Siti Aisyah Bapak Ibu, beliau sedang puasa sunnah. Yang namanya puasa tentu kalau lah maghrib nanti berbuka lah.
Maka di siang itu beliau siapkanlah makanan untuk buka puasa. Ternyata satu-satunya yang beliau punya hanyalah sepotong roti. Potong roti. Cik tu saja. Potong roti tu air dia putih kan. Nah kemudian tiba-tiba datanglah orang miskin dalam keadaan kelaparan dan kesusahan meminta bantuan makanan kepada ibunda Aisyah. Ingat ko bapa ibu, nan nado cuman nan roti kecil saja, yang hanya cukup untuk seorang orang. Tak bisa bagi dua dah. Tak seorang orang. Kira-kira bapa ibu kalau awak nan dalam posisi model itu, lah yang mau awak bagi roti tadi ke orang tu. Kau sedang puasa kau buka lagi kau kah? Kalau manusia normal nak muah dah. Kenapa? Kerana tentunya fikirkan dirinya dulu. Kau yang sedang puasa, nya butuh pula. Itu manusia biasa, standarnya mereka itu. Dan tak lo salah dah. Kalau ada orang yang lebih mementingkan dirinya dari orang kerana butuh pula, tak salah dah. Kerana butuh pula. Tapi Aisyah Ummul Mukminin ko bukan orang biasa. Tingkat keyakinannya nak model awak. Tawakalnya luar biasa. Yang akhirnya beliau dengan penuh keyakinan beliau ambil roti tadi, beliau agihkan ke fakir miskin. Ko namanya ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri di saat diri sendiri sedang butuh-butuhnya pula. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri di saat diri awak sedang butuh-butuhnya pula. Ibu punya piti 100,000, sedang butuh bana je 100,000 buat. Kemudian ada kawan butuh lo 100,000. Awak butuhnya butuh. Ibu dahulukan nantinya. Nanti awak habis nak 100,000 kok. Itu ithar. Tapi nak bala orang yang bisa kok. Tak bala orang yang sanggup model sampai tingkat mereka. Kalau sekadar berbagi, misalnya ambo punya 500,000. Kemudian datang orang minta-mintanya butuh 100,000. Ambo bagi 100,000, tinggal dia ambo 400. Itu alun baraleh. Ikut 100,000 punya awak butuh lu awak dan dia minta lu 100,000. Nah, Aisyah lebih kurang begitu. Nyagiah kala roti tadi. Kecek pembantu beliau. Wahai Ummul Mukminin, kalau engkau agiahkan roti itu, indah ada lain nan kau makan untuk berbuka nanti. Memang itu cuman lain, tak ada lain lain. Tapi Aisyah dengan penuh keyakinan beliau kasih tanpa keraguan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Sorenya tiba-tiba datang seorang mantan kambiang. Mantan kambiang. Roti diganti oleh Allah dengan meninggalkan sesuatu karena Allah yang halal tadi walaupun halal karena Allah, karena ingin mendapatkan keredaan Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi yang harus awak tekankan di situ Bapak Ibu, Aisyah tahu tak ku akan ada orang yang membawa kambian nanti? Kalau tahu gampang saja. Misalnya ibu punya peti 100,000 kan? Tu si peti ibunya. Kemudian ambo butuh lo 100,000 tu, ambo minta ke ibu. Tapi ibu tahu kau jam 9 nanti ada orang akan membawa piti untuk ibu 500,000. Barik nak ibu bagi yang 1,000 tu. Tak. Kenalah tahu gantinya. Aisyah tak tahu kau ada orang akan mantan gambiang kau. Kalau tahu tu tak ada bariknya lain. Nah. Itulah luar biasa. Aisyah radhiyallahu. Nah, kemudian ada pula
seorang suami istri dari kalangan sahabat. Nama beliau Ummu Sulaim, kemudian suami beliau Abu Talha. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Nah, Abu Talha je Ummu Sulaim ko Bapak Ibu pun waktu itu ya punya anak surang masih ketik. Nah, kemudian suatu hari anak ketik ko sakit. Tapi qadarullah Abu Talha ko nyo punya urusan. Tapasolah nyo tinggalkan anaknya ko bersama istrinya walaupun anak dalam keadaan sakit. Karena ada urusan yang sangat penting yang tidak bisa beliau tinggalkan. Kemudian qadarullah pula alun lai Abu Talha ko pulang Bapak Ibu. Ternyata anak nang ketik ko meninggal. Pesan dari Ummu Sulaim kepada keluarga suaminya, tolong jangan ada di antara kalian yang magih tahu suami ambo. Biar ambo surang yang magih tahu. Biar ambo surang magih tahu kecil Muslim. Nah, sikit cerita Bapak Ibu, akhirnya di hari itu je pulanglah Abu Talha. Kemudian Ummu Sulaim ko sikapnya biasa-biasa saja. Nah, bertanyalah Abu Talha, "Wa Ummu Sulaim, ba keadaan anak awak?" "Alhamdulillah, anak awak serang tanang kini." Nah, kau kan kalimat bersayap namanya. Kalau sangku Abu Talha tanang kau kan lah sehat, sedang istirahat. Nah, sedang istirahat, sedang lalu. Tapi dan sebenarnya yang dimaksud Ummu Sulaim tanam kau, dia tanang lah meninggal. Tapi yang dipahami Abu Talha berbeda. Beliau sangku anaknya lah sihat sedang istirahat. Biasa Muslim. Kemudian beliau hidangkanlah makanan, minuman untuk suami yang baru datang dari luar. Kemudian lalah kanyang lo parut suami, beliau berhias. Karena istri berhias menyambut suami dengan cantik-cantik. Kemudian mohon maaf, di malam itu terjadi hubungan suami istri. Para ketanangnya hati Muslim dalam kondisi mereka itu masih bisa menjalani itu. Lah kanyang parut suami lah tersalurkan, mohon maaf syahwat keinginannya. Akhirnya batanang-tanang bertanyalah Ummu Sulaim kepada suami Abu Talha, "Wahai suamiku, kok seandainya ada seseorang yang menitipkan barang ke orang lain. Kemudian suatu kali orang yang menitipkan barang itu meminta balik barang yang dititipkan itu. Apakah boleh orang yang dititipkan menolaknya?" Awak dititipkan barang, Bu. Kemudian barang tadi diminta balik oleh orang yang menitipkan. Boleh anda awak menolaknya? Tidak, karena awak sekedar dititipkan. Kata Abu Talha, tentu tidak. Karena dia sekedar dipinjamkan, bukan miliknya. Maka di situlah Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai suamiku, ketahuilah, titipan Allah kepada kita berupa anak lah diambilnya." Itulah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita inilah milik Allah, kepadanya kita dikembalikan. Tentu terkejutlah Abu Talha, aku nak menyangkunya istrinya punya sikap mereka. Kalau orang normal Bapak Ibu, kok anak meninggal kemudian suami baru pulang, reaksi. Itulah menggaru-garu lah menangis kan itu. Kok indah aneh lo cara Ummu Sulaim kok. Ni tenang saja nyolayani jo suami, yo sedia jo makan segala macam. Kemudian baru dia tahu. Nah akhirnya subuhnya besok kena terjadi malam hari. Karena Abu Talha aku masih belum terima lah sikap istrinya, mengadulah ke Nabi. Beliau sampaikan. Kemudian kecik Nabi bertanya, "Wahai Abu Talha, apakah tadi malam mohon maaf kalian berhubungan?" Kecik Abu Talha, "Ya Rasulullah." Maka kecik Nabi, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua."
Kemudian Bapak Ibu, persaksian dari para sahabat setelah kematian dari satu orang anak Abu Talha Sulaim itu, setelah itu Allah lagi anak 9 orang. Surang diganti 9. Ada ibu yang punya anak 9 juga. Dek kebetulan bo dek 9 orang lah baru anak. 9, dia 9. 9. Surang diganti jadi 9. Tapi dan 9 ko bukan 9 sembarangan. Ka 9-9-nyo hafiz Quran. Ahlul Quran. Persaksian sahabat yang lain. Baca lihat Bapak Ibu. Kesabaran meninggalkan indah, sabar dalam menerima takdir Allah diganti dengan kesabaran, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, cerita Nabi ialah cerita sahabat Nabi ialah masuklah cerita yang lain. Awak banyak-banyak cerita segini. Jadi adalah seorang anak muda namanya Abu Bakar. Abu Bakar. Piko bukan Abu Bakar sahabat Nabi. Abu Bakar yang lain pula. Anak muda ganteng, gagah. Lalu menikah. Namanya Abu Bakar. Keraja Abu Bakar ko Bapak Ibu, kerajanya menggalih kain. Berkeliling-keliling. Dijojo dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Ya. Nah, suatu kali ketika menjojo-jojo ko, tibalah beliau di sebuah rumah. Tadanga dari laman rumah menyuruh supaya nan menggalih Abu Bakar ko untuk masuk ke rumah. Nah, dikira dek Abu Bakar ko orang ingin beli kain, beli baju. Muka masuklah beliau ke rumah tu. Rumah rancak. Tapi apa yang terjadi? Ternyatalah menunggu anak gadis rancak kayu sedang berpakaian seksi. Kira-kira ke mana itu? Tutup pintu. Tanya tu nan anak gadis punya rumah ko, nama imbau tadi jatuh hati ke Abu Bakar. Nyo ingin melampiaskan keinginannya, berzina lah ya, melampiaskan syahwat. Para bare ujiannya tu Bapak Ibu, anak muda dan surang gagah dan surang rancak dan rancak nak gadiko ke orang kayu lo. Di rumah tu tidak ada orang lain kecuali hanya berdua Ustaz. Rasa-rasanya kok anak muda kini lah banyak yang mungkin tak lolos dengan ujian. Kalau orang tua, kok anak muda kemudian memanggil ibu-ibu mau 70 tahun Ustaz. Kok anak muda gitu ya. Anak muda. Sama-sama muda, sama-sama sadang angik darahnya kok. Ibarat Yusuf Zulaikha lah ya. Yusuf Zulaikha. Zulaikha rancak, Yusuf gagah tampan. Tidak ada orang selain berdua di rumah tu. Tapi Masya Allah yang Abu Bakar kurang saleh kiranya. Anak muda saleh. Takutnya. Tapi nyo fikir balah caranya menghindari ko ajakan perempuan. Makanya tanyalah, di mana kamar mandi di rumah kau? Sangko perusi, kau nanya kamar mandi untuk bersih-bersih. Nanti kalau bersih-bersih tu tambah gagah, tambah harum, tambah itu kan. Kemudian dia tunjukkan tu kamar mandi sini. Beliau masuk, tapi beliau bukan mandi, bukan bersih-bersih Bapak Ibu. Beliau lihat di malah tapik bunga gadang. Beliau buka. Kalau WC orang dulu tu tak model WC awak kini. Sederhana, bisa dibuka. Nyo ambillah kotoran tadi. Yang ala basol dan lawe itu. CRT itu buah. Kotoran buahnya gadang tadi ya.
Sarancak-rancak orang nan nama buaya gadang lain nan harum buat. Busuk juga nya. Jijik jangan je lihat. Nyo ambil je tangannya. Nyo lumuri dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh badan je itu. Tak terbayang dia awak. Kemudian dia buka pintu WC nya temui anak gadis tadi. Disangko nak gadis ko deknya lah siap mandi, tambah gagah, tambah harum, tapi kiranya lah berubah menjadi orang tak jalan bentuknya. Busuk tu lah. Akhirnya kok lagi lo orang rumah, diusir lah dari rumah. Abu Bakar tu. Diusir dari rumah. Kemudian beliau pulang, bersih-bersih diri. Malamnya ketika beliau tidur, beliau bermimpi. Dalam mimpi itu ada suara yang mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum engkau. Maka kami akan harumkan tubuhmu di dunia dan di akhirat. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah kejadian itu, dari tubuh, dari badan Abu Bakar tadi senantiasa tercium aroma harum, ibarat aroma parfum kasturi, padahal beliau tidak pernah memakai parfum kasturi itu. Makanya beliau digelari dengan Abu Bakar al-Miski. Misik tu kasturi. Abu Bakar nan kalau berjalan tercium aroma kasturi dari badan walaupun tidak pernah memakai parfum. Diganti menjaga diri dari hal yang tidak elok, diganti dengan hal yang seperti itu. Makanya tak heranlah kalau Nabi mengatakan ada 7 golongan orang. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di mahsyar nanti. Salah satunya adalah warajulun da'athum ra'atun dhata mansibin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan cantik yang kaya, yang punya kedudukan, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, tapi dia mengatakan aku takut kepada. Nah, terakhir masih cerita aja baru. Masih cerita aja baru. Tapi kau cerita, insya-Allah Bapak Ibu tak cerita buik-buik dah kau. Tak karangan Ustaz Iqbal dah kau. Ada dalam buku-buku sejarah. Ada dalam buku-buku hikmah-hikmah. Jadi di Mesir, ya, adalah seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu. Sedang menuntut ilmu. Dan dia mengambil tempat tinggalnya di masjid. Kerana dia tak punya dana yang cukup untuk menyewa rumah, dia memilih tinggal di masjid. Dan itu diperbolehkan. Beliau berajarlah ke ulama-ulama yang ada di situ. Nah, suatu hari pitihlah sahabat Nabi. Indah ada nan bisa kari makan. Orang magih makanan tak ada pula. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari tak makan. Ambo yo jujur Bapak Ibu belum pernah mencuba tu. Makan sekali sehari je belum pernah cuba. Aku makan 3 hari. Di hari nan ketiga, deklah itu mana, makanya keluarlah dari masjid, berikhtiar mana tahu ada rezeki bisa dapat makanan. Kemudian di tengah-tengah jalan melewati sebuah rumah, terciumlah dek beliau aroma masakan tak tanggung harumnya. Ibarat ibu-ibu sedang masak rendang Nah, masak rendang kan harum tu. Nah, kok beliau mencium itu aroma masakan harum. Parut senang lapar. Akhirnya terdoronglah beliau. Beliau hampiri rumah itu, ternyata rumah tidak ada kunci. Dibuka, kemudian nampaklah ada meja. Di meja itu ada nampak nan basongkok. Dibuka, ternyata taruang. Taruang, ternyata nan harum dari taruang. Angik-angik.
Dan tak ada lah orang sedang ada di rumah, mungkin di belakang terima itu ya. Dek parut lah sedang lapar, tak ada nak kena makan, akhirnya terdorong beliau pacik taruhan tadi, nyo gigi. Lah tak gigi, lah masuk dalam mulut, ka ditelan naik ingit. Kalau ikut bukan haknya, makanya tak boleh makan. Kau beliau taruhlah taruhan tadi, dan lah tak makan beliau muntahkan. Tapi yang jalih taruhan kalau tak gigi, tak gigi ya, tak lihat tutup balik. Kemudian balik ke masjid balik. Kiranya di masjid gurunya sedang mengajar, nyo hadir juga, tapi dek awak sarang litak mana tu tak konsentrasi lain. Ibu kalau sarang litak mana gini gua kau tak konsentrasi mendengar kajian bo wajar. Nah, nyimak juga tapi tak konsentrasi. Lah selesai ngaji, lah bubar orang-orangnya masih di sini. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan dikawani oleh pak-pak nalah tu. Kemudian perempuan gua cerita-cerita lah jo syekh gua, yang pemuda aku nak mendengar kerana duduk agak jauh dari situ. Kemudian dipanggil oleh syekhnya, oleh gurunya, wahai fulan, mari. Lala duduk dekat syekh. Apa tu syekh? Apa tu guru? Kau perempuan mengadukan nyo sedang kematian suami. Dan nyo punya anak perusi seorang. Baningai mencarikan suami untuk anaknya kok. Lain amuah engkau menikah dengan anaknya. Abu, kau parut serang ditak gua menikah lu ditawari. Nawari guru awak lu gua. Kalau nama orang kau menikah tu segitik banyaknya adalah modal ke segitik ya. Iko jangankan modal itu kau parut lah 3 hari nak makan. Makanya jujur-jujur saja wahai guru, ba'alam bo ka menerima ka menikahi anak gadis dari ibu ko 3 hari yang boleh makan. Tak ada punya apa-apa. Tapi kecik guru ko, engkau tak usah khawatir. Kerana ibu ko meninggal suaminya, meninggalkan harta. Jadi yang nyo cari bukan anak nan kayo, calon menantu kayo, tapi nan soleh. Kalau mereka itu jadilah. Akhirnya capek saja prosesnya Bapak Ibu. Apa namanya? Kalau menikah kau kan tak mesti hadir dan perusi. Jadi jangan heranlah ibu nanti kau ada orang menikah nan calon pengantinnya tak hadir. Ya, kerana tak ada keharusan. Yang harus tu kan nan calon laki-laki, calon suami jo wali kan itu. Mulai tambah saksi. Itu saja. Kalau tak hadir dan perusi tak masalah. Jadi kau ada orang heran bah aku tak nampak nan calon perusi. Memang tak lo wajib hadir. Ya, walaupun manduk di rumah silakan. Bahkan ada bapa ibu, ambo punya senior di Mesir dulu, calonnya beliau kakak je dek kelas kau ceritanya. Kemudian jatuh hati je dek kelasnya, lah tamat kuliah. Kemudian beliau nak laki-laki kakak masih di Mesir, senior kau. Menikah nan calonnya masih di Indonesia. Jadi yang menikahkan di situ wali hakim saja, yang dari perwakilan dari KBRI. Boleh. Nah akhirnya sikit cerita dikumpullah, hadirlah wali dari perempuan tadi. Ternyata yang dibawanya pamannya yang tadi itu, karena ayahnya lah meninggal. Kemudian panggil saksi, lah terjadi pernikahan. Kemudian diboyong laki-laki kau ke rumah mintu. Ternyata rumah mintunya rumah di mana makan taruang tadi. Iya. Kaju ekor mau masuk tadi kau. Lah tiba di rumah disambutlah oleh istrinya. Kecik istrinya, selamat datang dah di rumah kami. Makan awak lai. Jadi, salam ditak. Kau macam ni juga. Akhirnya lah dia ambil nasi segala macam. Kali buka, nampaklah taruang tadi. Heranlah istrinya, Pak, kok taruang gua setengah tinggal kok.
maka jujurlah kecik apa namanya kecik suaminya. Dia cerita galah pak kisahnya bapak ibu. Tapi kecik istrinya alhamdulillah lah dah. Udah le menjaga keimanan kepada Allah. Allah ganti taruhan yang tak jadi udah makan go. Juambo dan joharato dan nadoko sadon. Taruhan diganti Allah jabo. Jo istri jangan rancak tambah joharato ayah ibu. Banyaklah contoh-contoh Bapak Ibu. Yang penting bagi awak setelah awak mengkaji itu adalah ketika awak diuji dengan sesuatu, apakah kita berada dalam kondisi pekerjaan yang diharamkan oleh Allah atau yang tidak diredai oleh Allah, atau dalam hal-hal yang mungkin pada hakikatnya halal bagi kita tapi ada sesuatu yang lebih baik, kita tinggalkan itu, yakinlah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi kadang perlu awak bersabar. Ada orang Bapak Ibu nyo ingin dapat ganti capek sen. Nyo tinggalan kini misalnya kerajaan Arab, besok ingin dapat ganti langsung. Indah Allah ingin uji dulu kurang kau batu sabar go. Batu ingin berubah diri ko atau hanya sekedar ingin apa namanya baik di antara manusia saja. Kalau nyo betul-betul meninggalkan karena Allah, nyo akan sabar dengan prosesnya itu. Itulah kajian kita subuh hari ini, karena waktu syuruk kita lama suah. Mohon maaf atas segala kekurangan, makasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.